Ibnu Hisham mengisahkan cerita mengenai pendeta Buhairah, yang mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah ketika masih anak-anak. Suatu ketika Abu Talib hendak bepergian bersama kafilah dagang ke Syam. Ternyata Muhammad ingin ikut, hati Abu Talib pun terketuk. Diajaklah Muhammad oleh Abu Talib beserta rombongannya. Setibanya di Basra, sebuah daerah di Syam, ada seorang pendeta bernama Buhairah, yang menjadi rujukan ilmu bagi para pemeluk agama Nasrani. Buhairah adalah seorang tokoh di dalam sebuah hadis sahih, yang diceritakan sebagai mantan seorang Yahudi, yang menjadi rahib Kristen Nestorian, yang melihat tanda-tanda kenabian Muhammad. Ia tinggal di kota Basra, selatan Syam, sekarang Syria. Ia menyendiri di biara, semenjak menjadi pendeta, dan ia pun tak pernah keluar dari tempat itu. Kelompok dagang Quraisy sering singgah di biara itu, dan pendeta Buhairah tak pernah bicara, bahkan tak pernah menampakkan diri kepada mereka. Ternyata pada saat itu, saat mereka singgah di dekat biara, pendeta Buhairah sudah menyiapkan banyak makanan. Kemungkinan penyebabnya karena sesuatu yang ia lihat dari dalam biara. Ahli sejarah menduga bahwa ketika dalam biaranya, Buhairah melihat Muhammad berjalan di antara rombongan, dan ada awan yang menaungi Muhammad. Kafilah dagang Quraisy berhenti, dan bernaung di bawah pohon di dekat biara. Lagi-lagi Buhairah melihat awan menaungi pohon itu, dan dahan-dahannya merunduk di atas Muhammad sehingga ia bisa bernaung. Pendeta Buhairah turun dari biaranya, dan mengutus seseorang untuk menemui rombongan, dan mengajak mereka menyantap hidangan yang telah disiapkan. Ia berpesan agar semua orang dalam kelompok, untuk datang tanpa terkecuali, anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya, ataupun orang merdeka. Akhirnya para anggota kafilah berkumpul di biara. Diam-diam Buhairah mengamati Muhammad. Ia memperhatikan dengan cermat, menelisik seluruh tubuhnya, hingga menemukan sifat-sifat kenabian pada dirinya. Selesai makan, orang-orang Quraisy berpencar, lalu Buhairah mendekati Muhammad dan bertanya, "Nak, demi Lata dan Uzza aku akan bertanya kepadamu, dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Para sejarawan meyakini bahwa Muhammad menjawab, "Janganlah engkau bertanya kepadaku atas nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang paling kubenci selain keduanya." Buhairah kemudian berkata, "Demi Allah, hendaknya engkau menjawab pertanyaan-pertanyaanku." Lalu Muhammad menjawab, "Silakan bertanya." Ia pun menanyakan segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Muhammad menjawab semua pertanyaannya, dan ternyata jawaban yang diberikannya selaras dengan sifat-sifat kenabian. Pendeta Buhairah memeriksa punggung Muhammad, dan ia melihat ada tanda kenabian di antara kedua bahunya, di tempat yang sesuai dengan yang diketahuinya. Ibnu Hisham berkata, tanda kenabian itu seperti bekas bekam. Setelah urusannya dengan Muhammad selesai, Buhairah berpaling kepada pamannya, Abu Talib. Ia bertanya, "Anak siapa ini?" Abu Talib menjawab, "Dia anakku." Buhairah membantah, "Ia bukan anakmu. Tidak mungkin anak ini punya seorang ayah yang masih hidup." Abu Talib membenarkan, "Memang, ia anak saudaraku." Buhairah bertanya lagi, apa yang dilakukan ayahnya? Abu Talib menjawab, "Ia sudah meninggal saat ibunya mengandung anak ini." Buhairah berkata, "Engkau benar. Sebaiknya engkau segera membawa keponakanmu ini kembali ke negerimu. Dan berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi. Demi Allah, kalau sampai melihat anak ini, dan mengetahui apa-apa yang ku ketahui, mereka akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Sungguh, keponakanmu ini akan memiliki kedudukan yang agung. Sekarang, pulanglah cepat-cepat ke negerimu." Sebelum kita melanjutkan kisah ini, mari kita dukung channel FM Official, untuk semakin berkembang. Dengan cara meng-subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, tekan tombol like dan silahkan share video ini, agar banyak yang tahu tentang kisah ini, supaya kisah ini tidak berhenti pada kalian. Semoga yang kalian lakukan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka setelah urusan bisnisnya di Syam selesai, Abu Talib langsung membawa Muhammad pulang kembali ke Makkah. Kisah pertemuan antara Buhairah dan Muhammad menunjukkan bahwa tanda-tanda kenabian Muhammad telah diakui oleh individu di luar lingkungan keagamaannya sendiri, yang mengukuhkan keyakinan akan kenabian Muhammad. Ini adalah salah satu momen penting dalam perjalanan spiritual Muhammad
dan dalam pengakuan kenabian, yang kemudian menjadi dasar bagi ajaran Islam. Wallahu alam. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.